Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film trailer spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Panic Room. Film ini rilis tahun 2002 dan Jodie Foster menjadi peran utamanya. Memiliki cerita yang sangat menarik dan menegangkan di keseluruhan filmnya. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah di pinggiran kota New York, seorang wanita bernama Meg Altman dan anaknya bernama Sarah sedang mendatangi sebuah rumah. Teman Meg bernama Lydia membawa Meg bertemu temannya yang merupakan seorang sales properti bernama Ivan. Ivan memberitahu bahwa rumah ini sangat luas dan dibangun tahun 1879. Orang di sekitar sini sering menyebut rumah ini rumah batu. Rumah sudah sepenuhnya direnovasi di tahun 1994 dengan fasilitas tambahan yang lengkap. Evan memberitahu satu persatu ruangan di rumah ini. Ada tangga elevator di rumah ini namun dinonaktifkan oleh pemilik sebelumnya. Lydia memberitahu Meg bahwa Meg tidak akan menemukan rumah sebesar ini. Lydia juga bisa membantu Meg untuk melakukan penawaran atas rumah ini. Dan Lydia yakin bahwa harganya masih bisa ditawar. Lydia juga memberitahu bahwa pemilik rumah ini sebelumnya bernama Prostein, seseorang yang kaya raya namun paranoid. Hidup sendiri dan setelah meninggal anak-anaknya saling berebut menggugat tanah dan warisan. Di lantai atas, Ivan menunjukkan sebuah ruangan tersembunyi ke Meg. Dan ruangan ini disebut Panic Room, sebuah ruangan keamanan dari bahaya yang terjadi. Temboknya terbuat dari beton tebal dan tidak bisa ditembus, lengkap dengan kamera CCTV untuk mengawasi seluruh ruangan rumah ini. Ada juga saluran telepon yang tidak terhubung dengan saluran utama dan bisa digunakan untuk menghubungi polisi jika dalam keadaan darurat. Open the door. Namun terlihat Meg malah merasa cemas dengan ruangan ini. Lalu Ivan menunjukkan bahwa pintu baja ruangan ini dilengkapi dengan sensor, jadi aman dan tidak akan menjepit siapapun saat menutup. Lalu scene maju beberapa waktu. Meg dan anaknya pindahan ke rumah ini. Di meja makan, Sarah memberitahu ibunya bahwa Sarah sangat membenci ayah dan selingkuhannya. Namun Meg menegaskan agar Sarah tidak memikirkan hal itu. Sarah juga memberitahu bahwa minggu depan Sarah akan pergi menemui ayahnya. Ayahnya sudah berjanji ke Sarah. Terlihat Meg sangat sedih dan menangis namun belum diketahui apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Meg. Meg juga membaca buku panduan tentang Panic Room dan membiarkan Panic Room terbuka. Meg terlihat menyalakan semua CCTV di dalam ruangan Panic Room. Saat Meg tertidur, terlihat beberapa orang mendatangi rumah batu dan akan mencuri di rumah ini. Mereka memanjat ke atap rumah dan membobol rumah ini dari atap. Pria ini bernama Burman. Saat turun tangga, Burman melihat ke arah kamar mandi. Lalu Meg terbangun dari tidurnya. Burman masuk ke kamar Sarah dan mendapati Sarah tertidur lelap. Burman juga mendatangi kamar Meg dan kebetulan Meg memalingkan badannya. Lalu Burman turun ke bawah membukakan pintu untuk temannya agar bisa masuk. Pria ini bernama Junior, teman Burman. Lalu ada seorang pria satu lagi yang ingin masuk rumah ini. Burman bertanya siapa dia. Junior memberitahu bahwa dia adalah Raul. Junior mendapati barang-barang pindahan di rumah ini dan bertanya, apa yang terjadi dengan rumah ini? Burman menjelaskan bahwa ada seorang perempuan dan anaknya tidur di atas.
Junior memberitahu bahwa harusnya mereka tidak ada di sini dan harusnya rumah ini masih kosong. Burman menyalahkan Junior karena informasi yang Junior berikan tidak akurat. Burman juga memberitahu bahwa saat Burman turun, Burman terekam CCTV dari kamar mandi dan semua rekaman di rumah saat ini aktif. Dan perekamnya ada di kamar yang saat ini ada seorang perempuan tidur di sana. Burman tidak mau melanjutkan rencananya dan ingin keluar dari rumah ini. Namun Junior meminta Burman untuk tetap dalam rencana. Hanya ada seorang perempuan dan anaknya. Mereka seharusnya bisa mengatasi hal ini. Di sisi lain, Meg bangun dari tempat tidur. Raul juga terlihat membawa senjata untuk berjaga-jaga. Meg mendatangi panic room dan menyalakan lampu. Namun Meg belum menyadari jika ada penyusup di rumahnya. Saat Burman akan pergi dari rumah, Junior menegaskan bahwa tanpa Burman, Junior tidak akan bisa menyelesaikan rencana ini. Junior menegaskan ada sesuatu bernilai $3 juta di rumah ini dan Burman harus memikirkan keputusannya kembali. Akhirnya Burman mau melanjutkan rencananya. Mereka bertiga naik ke lantai atas dan mendengar suara dari kamar mandi. Mereka menyadari bahwa seseorang terbangun dari tidurnya lalu pergi ke kamar mandi. Saat Meg akan melanjutkan tidurnya, Meg mendatangi panic room. Meg melihat 3 orang penyusup di CCTV. Hal ini membuat Meg panik sekaligus takut. Apa yang mereka lakukan di rumah ini? Meg berlari ke kamar anaknya untuk menjemput Sarah. Junior meminta Raul menangani mereka berdua dan membunuhnya. Meg membawa anaknya namun dihadang oleh Raul. Meg masuk ke elevator. Sarah bertanya apa yang terjadi. Meg menjelaskan bahwa ada 3 orang menyusup ke rumah ini. Raul memberitahu Junior bahwa mereka ada di elevator turun ke bawah. Junior memberitahu Burman untuk menghadangnya. Namun Burman tidak mau menyakiti siapapun. Sebelum sampai bawah, Sarah memberitahu ibunya untuk masuk ke panic room. Lalu Sarah menekan tombol darurat dan membawa elevator naik ke atas. Setelah beberapa waktu kejar-kejaran, akhirnya Meg dan Sarah berhasil masuk ke panic room. Burman mencoba membuka panic room dari terminal yang ada di samping kamar tidur Meg. Namun tidak berhasil. Meg mencoba menghubungi polisi. Namun Meg menyadari bahwa jalur telepon di ruangan ini belum dihubungkan sebelumnya. Burman bertanya ke Junior apa yang akan kita lakukan sekarang. Lalu scene maju beberapa waktu kemudian. Meg tidak mendengar suara apapun dari luar dan menduga mereka semua sudah pergi. Sarah bertanya ke ibunya apa yang mereka lakukan di rumah ini. Meg hanya bisa menduga bahwa mereka akan merampok rumah ini. Mereka melihat 3 orang tersebut dari CCTV dan mendapati mereka masih mondar-mandir di dalam rumah. Burman mendatangi Junior dan memberitahu bahwa Burman sudah mengunci ruangan atas. Mereka tidak akan bisa turun ke sini. Junior menduga mereka sudah menghubungi polisi. Namun Burman menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menghubungi Manhattan Security karena Burman sudah mengecek sebelumnya dan telepon di panic room tidak terhubung. Burman mengetahui hal ini karena Burman bekerja di sana. Mike menemukan tombol speaker dan menekannya lalu bilang ke mereka untuk pergi dari rumah ini karena polisi akan segera datang. Namun Burman menegaskan ke Junior bahwa mereka berbohong. Burman memberi kode ke Mike tidak akan bisa menelpon siapapun. Mike bilang, ambil semua yang kalian mau lalu pergi dari rumah ini. We're not coming out. Mom, get the fuck out of my house. Get the fuck out of my house. Namun Junior mengatakan jika itu tujuan mereka sudah dari tadi dilakukan. Burman menulis catatan di sebuah kertas dan memberitahu Meg bahwa apa yang mereka inginkan ada di dalam panic room.
Lalu Meg bertanya apa yang mereka ketahui tentang ruangan ini. Burman memberitahu Junior untuk tidak memberitahu apapun ke mereka. Namun Junior akan memberitahu mereka beberapa detail kecil agar mereka mau keluar. Junior memberitahu ke Meg bahwa Junior tahu ruangan itu lebih dari Meg. Lalu Meg menegaskan ke mereka bahwa Meg tidak akan keluar dan mereka tidak akan bisa masuk. Junior memberitahu bahwa Junior akan melepaskan mereka. Namun Meg tidak mempercayainya. Hal ini membuat Junior sangat muak dan marah karena rencana selama ini berjalan sangat buruk. Mereka juga tidak bisa pergi begitu saja dari tempat ini karena wajah mereka sudah terekam kamera. Mereka berdebat tentang masalah ini dan bagaimana caranya agar bisa masuk ke ruangan itu. Burman memberitahu bahwa Burman menghabiskan waktu 12 tahun untuk membuat ruangan itu. Dan Burman memberitahu bahwa kita tidak akan pernah bisa masuk. Yang bisa kita lakukan hanyalah membuat mereka keluar. Sarah meminta ibunya agar tidak takut. Sarah melihat pergerakan 3 penyusup dan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Burman membawa sebuah sniper dan memasang baut ke pintu, memastikan bahwa tidak ada jalan keluar dari rumah ini. Meg menyadari bahwa mereka mengunci semua pintu di rumah ini dengan baut, agar Meg tidak bisa pergi dari rumah ini. Meg dan Sarah mendengar suara dari lantai panic room, dan ternyata Raul akan membuat lubang ruangan tersebut dari bawah. Burman melarang mereka melakukan hal itu, karena di bawah panic room ada lapisan baja yang tidak mungkin mereka jebol. Namun mereka tidak mendengarkan Burman dan akan mencobanya. Lalu Burman melihat sebuah tabung LPG dan memiliki sebuah rencana. Mike melihat Burman berada di luar panic room dan akan melakukan sesuatu. Di sisi lain Raul menemukan baja di atap dan Bogem tidak bisa menembusnya. Burman membawa tabung gas, lalu Burman menghancurkan tembok dan mendapati selang ruangan panic room. Di sisi lain Mike mulai ketakutan dengan hal ini. Mike juga melihat jam yang digunakan oleh Sarah angkanya mulai menurun. Dan jam itu menunjukkan kesehatan Sarah. Burman melubangi saluran ventilasi lalu Burman menyemprotkan gas LPG ke saluran ventilasi panic room. Lalu Junior dan Raul meminta Burman untuk membuka gas tersebut secara maksimal. Burman menegaskan bahwa ini untuk mengirim pesan ke mereka, namun bukan untuk membunuh mereka. Namun Raul tidak peduli dan membuka gas tersebut hingga maksimal. Mike menyadari bahwa mereka memasukkan gas ke saluran ventilasi. Junior mendengar suara batuk dari dalam. Burman menegaskan ke Junior bahwa mereka bisa tewas di dalam. Sarah menemukan saluran udara dari lubang kecil. Mereka menggunakan lubang tersebut untuk bernafas. Junior memberitahu bahwa Junior tidak akan membuat mereka tewas dan mungkin mereka hanya akan pingsan. Lalu Burman mendekaskan ke Junior jika mereka pingsan atau tewas, bagaimana Junior akan masuk ruangan itu. Di sisi lain Meg menutup saluran ventilasi dengan lakban. Burman akan mengecilkan gasnya namun Raul menghalanginya dan bersikeras bahwa Raul tidak akan mematikan gas ini. Meg mencari alat untuk membantunya mengatasi hal ini. Lalu Meg menemukan sebuah pemantik api. Meg meminta Sarah masuk ke alat pelindung ledakan. Sarah menyadari bahwa ibunya akan melakukan hal gila. Di sisi lain, Burman, Junior, dan Raul berdebat di luar panic room. Lalu, Burman meminta mereka untuk diam. Meg mencoba menyalakan pemantik api ke saluran ventilasi. Burman mendengar suara dan memiliki firasat buruk dan meminta Raul untuk mematikan gasnya. Meg menyalakan pemantik api dan membuat api menjalar ke tabung gas. Setelah kejadian ini, Burman mendengar suara dari dalam dan menduga bahwa mereka berdua baik-baik saja. Burman menyalahkan Raul karena Raul lah orang yang bersikeras tidak mau mematikan gasnya. Namun terlihat Junior seperti tidak berani untuk marah ke Raul. Scene maju beberapa waktu kemudian. Sarah menyadari bahwa lubang kecil ventilasi mengarah ke rumah di seberang.
Sarah mengambil senter untuk meminta bantuan ke orang lain. Namun, orang yang ada di seberang tidak kunjung bangun dari tidurnya. Lalu Raul meminta Junior untuk ke bawah berbicara empat mata dengan Raul. Burman marah dengan situasi ini. Raul menjelaskan ke Junior bahwa besok pagi Raul akan melakukan operasi. Dan Raul berubah pikiran. Raul tidak mau dibayar $100.000. Raul mau sepertiga dari apa yang akan mereka dapat di ruangan ini. Sarah berhasil membangunkan orang yang ada di seberang. Burman mendengar pembicaraan Raul dan Junior. Raul akan membuat sepertiga bagian miliknya menjadi setengah, yang artinya Raul akan membunuh Burman. Orang di seberang bangun, namun ternyata orang tersebut tidak memahami kode SOS yang dikirim oleh Sarah dan malah menutup jendela rumahnya. Mike hanya melihat dua orang di tangga, namun tidak melihat yang satunya. Karena Mike meninggalkan HP-nya di kamar tidur, Mike akan keluar mengambil HP miliknya. Namun sebelum keluar, Sarah melihat Burman masih ada di kamar dan terlihat di CCTV. Lalu Burman mendatangi Junior. Sarah memberi aba-aba untuk ibunya keluar sekarang. Mike keluar dan mencari HP-nya di kamar, namun Mike menyenggol lampu dan menjatuhkannya. Suaranya terdengar oleh Junior dan Burman. Burman bergegas berlari ke kamar, namun Mike berhasil masuk panic room tepat waktu. Burman menyadari bahwa Mike mengambil sesuatu di kamar. Junior menemukan charger HP dan menduga Mike mengambil HP. Dan apesnya Mike tidak mendapatkan sinyal di ruangan ini. Burman tidak yakin bahwa HP bisa mendapatkan sinyal di ruangan tersebut karena ruangan ini memblokir sinyal. Lalu Mike memiliki ide untuk menyambungkan jalur telepon di ruangan ini. Mike mencari kabel telepon yang tersambung di ruangan ini. Di sisi lain, Burman mendengar suara dari dalam dan menduga Mike akan menggunakan kabel telepon di ruangan. Burman membongkar terminal telepon utama dan mendapati kabelnya masih ada. Namun tak lama kabelnya bergerak dan tertarik ke dalam. Burman menyadari bahwa Mike berhasil menarik kabel telepon. Burman panik dan bergegas mematikan saluran kabel telepon. Mike dan Sarah menyambungkan telepon panic room dengan saluran telepon utama. Mike berhasil menelpon polisi, namun polisi meminta Mike untuk menunggu beberapa waktu. Di sisi lain, Burman mendatangi ruang bawah tanah mencari saluran telepon. Karena polisi tidak merespon, Sarah meminta ibunya untuk menelpon ayahnya. Ayah Sarah bernama Steven. Namun, yang mengangkat teleponnya adalah istri baru Steven. Mike memintanya untuk memberikan teleponnya ke Steven. Mike bilang ke Steven di rumahnya ada 3 orang yang menyusup masuk dan saat ini mengancam mereka. Di sisi lain, Raul menghancurkan terminal telepon di ruang bawah tanah. Belum selesai bicara ke Steven, telepon Mike tiba-tiba terputus. Sarah memberitahu ibunya bahwa Sarah mulai pusing dan lapar. Jam di tangan Sarah menunjukkan angka 42. Mike meminta Sarah untuk meminum susu yang Mike temukan di ruangan ini. Junior mulai putus asa dan membenarkan ucapan Burman bahwa mereka tidak bisa memaksa masuk ke ruangan itu. Junior tidak mau terlibat dengan polisi dan urusannya akan semakin panjang. Terjadi perdebatan antara mereka bertiga tentang uang. Burman menekan Junior untuk jujur, namun Junior tidak peduli lagi dengan rumah ini dan akan pergi dari sini. Saat Junior akan pergi, Raul menembak kepala Junior hingga tewas. Mom. Sarah melihat kejadian ini dari CCTV dan memberitahukan hal ini ke ibunya. Tiba-tiba seorang pria berdiri di depan pintu. Raul membawa pria itu masuk ke rumah. Raul juga mengancam Burman jika Burman akan pergi dari rumah ini, Raul akan menembak Burman seperti Junior. Burman meminta dompet pria ini, ternyata pria ini adalah Steven, mantan suami Meg. Burman menyadari bahwa Meg berhasil menelpon seseorang. Raul bertanya, apakah Steven menelpon polisi? Steven menjelaskan bahwa Steven tidak menelpon siapapun. Steven datang ke sini hanya untuk memastikan Meg.
karena teleponnya terputus sebelum Meg selesai bicara dengannya. Raul menyuruh Burman untuk segera melakukan sesuatu agar mereka mau keluar dari ruangan itu. Jika tidak, Raul akan membunuh Burman sama seperti Junior. Meg mendapati kamera CCTV bahwa penyusup menangkap Steven yang datang ke rumah ini. Raul menghajar Steven berkali-kali. Open the door. Don't open the door. Just make it look good. Open the door. Hal ini membuat Burman sangat muak dengan apa yang dilakukan Raul. Karena sudah melewati batas. Namun menggunakan Steven untuk negosiasi dengan Meg adalah ide Burman. Burman menghentikan Raul karena Raul bisa membunuh Steven. Burman menutup CCTV agar Meg tidak melihat dari dalam. Di sisi lain, Sarah mulai kejang. Terlihat sebuah bayangan perkelahian antara Burman dan Raul. Burman membawa Raul turun ke lantai bawah dan Meg melihat hal itu dari CCTV. Meg keluar dari ruangan untuk mengambil obat Sarah dan ternyata yang dibawa Burman bukanlah Raul, namun Steven yang memakai penutup kepala milik Raul untuk mengelabui Meg. Raul sadar dan mendapati pintu panic room terbuka. Burman masuk ke ruang panic room dan melihat anak Meg sekarat. Meg yang akan kembali ke ruangan melihat dua orang sudah ada di kamar dan ternyata Meg telah ditipu oleh mereka. Burman mendapati bahwa di ruangan ini CCTV tidak merekam kamera karena alat ini tidak memiliki drive. Dan setelah semuanya terjadi, Burman baru menyadari bahwa apa yang dilakukan mereka di rumah ini terlalu berlebihan, bahkan ada korban jiwa. Di sisi lain, Raul menghadang Meg dan bertanya apa yang akan Meg lakukan. Meg melihat Raul membawa pistol berada di belakang pintu. Dengan nekat, Meg berlari menabrak pintu dan membuat Raul terjatuh. Come on back down here. Raul meminta Burman membuka pintu, namun Burman menegaskan bahwa perempuan itu mengambil pistol Raul. Jika Burman membuka pintu ini, dia akan menembak kita berdua. Raul menahan sakit karena tangannya terjepit. Burman meminta Meg menjatuhkan pistol. Meg memberitahu bahwa anaknya sedang sakit parah dan obatnya sudah Meg lemparkan ke dalam. Meg minta tolong ke Burman untuk menyuntikkan obat. Meg juga menegaskan jika sampai anaknya kenapa-napa, Meg bersumpah akan membunuh mereka berdua. Burman bertanya ke Sarah apa yang terjadi jika Sarah tidak disuntik. Sarah memberitahu bahwa Sarah akan mengalami koma dan meninggal. Burman meminta Meg untuk menjatuhkan senjatanya dan lari ke bawah. Meg lari ke lantai bawah namun tidak membuang senjatanya. Dan Meg mengatakan fuck you di kamera CCTV. Burman membuka pintu dan menarik tangan Raul. Saat naik ke atas, Meg sudah mendapati pintu panic room tertutup lagi. Raul marah ke Meg dan mengancam Meg akan membunuh anaknya jika Meg keluar dari rumah atau menghubungi siapapun. Di sisi lain terlihat Steven sadar dari pingsannya. Burman menyuntik Sarah agar Sarah tetap hidup. Sarah mengucapkan terima kasih ke Burman. Burman juga menjelaskan bahwa seharusnya tidak seperti ini kejadiannya. Burman memberitahu Meg bahwa Sarah sudah disuntik dan akan baik-baik saja. Steven masih sadar namun tangannya patah. Burman membongkar lantai di bawah panic room dan mendapati sebuah brankas rahasia. Dan Burman mulai membobol brankas tersebut. Steven meminta Meg untuk tidak bertindak konyol. Namun Meg menegaskan bahwa mereka akan membunuh kita semua. Tiba-tiba beberapa polisi mendatangi rumah dan Raul melihat hal tersebut dari CCTV. Raul mengira bahwa Meg menghubungi polisi dan ternyata yang menghubungi polisi adalah Steven. Lalu Meg memberi kode ke Raul bahwa Meg akan menanganinya. Meg menemui polisi dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa di rumah ini. Namun polisi menyadari bahwa Meg bertingkah aneh. Polisi menjelaskan bahwa suami Meg menelpon dan memberitahukan ada 3 penyusup di rumah ini. Polisi melihat tangan Meg
dan menyadari bahwa Meg sedang tidak baik-baik saja. Polisi memberitahu Meg jika ada yang ingin dikatakan oleh Meg, namun Meg tidak bisa mengatakannya sekarang. Meg bisa membuat sebuah sinyal. Dan untungnya polisi ini sangat cerdas. Meg tidak mengedipkan matanya beberapa detik dan itu adalah sinyal di mana Meg tidak bisa meminta bantuan ke polisi saat ini. Dan Meg sedang mendapati masalah di rumahnya. Lalu polisi ini pergi dari rumah ini. Raul memberitahu Burman bahwa anak ini sudah melihat wajah Raul. Anak ini harus mati bersama ibunya. Namun Burman tidak setuju dengan ucapan Raul. Burman melanjutkan membobol brankas. Di sisi lain Meg membuat rencana untuk menangkap mereka. Meg mematikan satu persatu CCTV di rumah ini. Dan hal ini tidak disadari oleh Raul. Karena Raul sedang menahan sakit karena tangannya terjepit. Namun Raul melihat Sarah yang terus-terusan melihat layar CCTV dan mencurigainya. Raul mendapati bahwa CCTV dirusak satu persatu dan baru menyadari kenapa dari awal mereka tidak mematikan CCTV. Raul bertanya ke Burman apa yang dilakukan perempuan itu. Burman tidak peduli. Burman akan menyelesaikan membongkar brankas. Terlihat Sarah menyembunyikan beberapa jarum suntik di tangannya. Burman berhasil membuka brankas tersebut dan mendapati bahwa brankas itu tidak ada isinya. Namun di bawahnya Burman mendapati sebuah amplop berisi dokumen obligasi bank sebanyak 22 lembar dengan total 22 juta dolar. Mereka baru menyadari bahwa Junior membohongi mereka berdua karena Junior memberitahu ada 3 juta dolar di rumah ini. Mike meminta Steven berjaga di pintu keluar dengan pistol dan jangan biarkan mereka lolos. Setelah mendapatkan obligasi, Burman akan pergi dari tempat ini. Saat Burman keluar, Burman tidak menemukan siapa-siapa dan pintu kamar terkunci. Raul juga membawa Sarah untuk menjadi sandera. Burman mendapati bahwa semua pintu terkunci dan hanya beberapa pintu yang dibiarkan terbuka oleh Meg. Di sisi lain, Meg tahu bahwa mereka sudah keluar dari panic room. Di lantai bawah Burman melihat Steven memegang pistol. Steven meminta agar mereka melepaskan anaknya. Burman menjelaskan bahwa Burman sudah selesai dan anaknya akan baik-baik saja. Burman meminta Raul untuk melepaskan anak itu. Namun Raul tidak mau karena orang ini akan menembak Raul jika Raul melepaskannya. Dari belakang, secara diam-diam Meg membawa bogem mendekati Raul dan Meg membogem kepala Raul hingga terpental jatuh ke bawah. Lalu Burman melarikan diri. Raul masih hidup dan menyerang Steven. Saat Burman akan pergi, Burman mendengar teriakan di rumah. Raul menyerang Meg dan akan membunuhnya. Raul juga menonjok muka Sarah yang menolong ibunya. Saat Raul akan membogem kepala Meg, Burman datang menembak kepala Raul. Lalu Burman pergi meninggalkan tempat ini dari belakang. Tak lama FBI mendatangi rumah ini. Polisi yang tadi datang bertemu dengan Meg menangkap sinyal dari Meg. Burman tertangkap saat akan melarikan diri. Burman menyerah dan menjatuhkan barang bukti yaitu obligasi bank. Dan terlihat kertas-kertas tersebut berhamburan ke atas. Di akhir cerita, Meg dan Sarah membaca koran dan mencari rumah baru untuk mereka tinggali. Dan mereka mencari rumah sederhana yang tidak memiliki banyak pintu dan kamar. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Meg dan Sarah mencari rumah untuk tempat tinggal setelah suami Meg berselingkuh lalu mereka bercerai. Di pinggiran New York, Lydia menunjukkan sebuah rumah yang sangat luas dengan tangga dan pintu yang banyak. Lalu Meg dan Sarah tinggal di rumah itu. Di rumah itu ada sebuah ruangan bernama Panic Room, sebuah ruangan aman jika terjadi sesuatu. Hingga pada suatu malam Meg kedatangan tamu tak diundang yang membuat Meg harus melawan bahaya yang mengancam hidupnya dan anaknya. Lalu Meg bersembunyi di Panic Room. 3 orang ini mengetahui bahwa di rumah ini ada sesuatu yang bernilai tinggi dan mereka akan mengambilnya. Namun ternyata apa yang akan mereka ambil berada di Panic Room. Junior adalah pemimpin perampokan ini. Junior mengajak Burman karena Burman yang membuat Panic Room.
dan Junior mengajak Raul sebagai eksekutor. Mereka akan membagi 3 bagian sama rata. Junior menjelaskan bahwa di rumah ini ada sekitar 3 juta dolar yang bisa mereka ambil. Namun akhirnya mereka menemukan 22 lembar obligasi bank senilai 22 juta dolar. Junior membohongi mereka. Setelah perlawanan panjang, akhirnya Meg dan Sarah selamat dari kejadian ini karena bantuan dari salah seorang perampok, yaitu Burman. Jika Burman tidak kembali saat akan pergi, maka Meg sudah tewas terkena bogem dari Raul. Di akhir cerita, Burman tertangkap polisi saat akan melarikan diri. Junior mengetahui bahwa di rumah ini ada harta tertinggal karena Junior tahu siapa pemilik rumah ini sebelumnya. Dia selalu sendiri dan sangat kaya raya. Dan Junior tahu pemilik rumah ini masih memiliki obligasi yang belum dijual. Setelah kematiannya, anak-anaknya berebut harta warisan namun tidak menemukannya. Hanya tanah dan properti yang terlihat yang anak-anaknya perebutkan. Junior meyakini bahwa harta tersebut masih berada di rumah ini. Film ini hanya berlatar di satu rumah dan bisa membuat seluruh isi film sangat berkesan dan menegangkan. Dan seperti yang kita tahu, Jodie Foster tidak pernah mengecewakan. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.